Perkenalkan, nama saya Angelina Peleng dari kelas A1 jurusan Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia. Di video ini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi, mulai dari pengertiannya, organ-organnya, serta fungsi dari organ tersebut. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Baiklah, berikut pembahasannya. Sistem reproduksi. Reproduksi merupakan kemampuan suatu organisme untuk menghasilkan keturunan. Proses reproduksi oleh sistem reproduksi memiliki dua jenis, yaitu pria dan wanita. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Sistem genitalia pada pria. Sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu organ eksterna dan organ interna. Organ eksterna. 1. Skrotum atau kantung pelir adalah sebuah struktur berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau otot dartos. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. 2. Penis. Fungsinya yaitu untuk kopulasi atau hubungan antara alat kelamin pria dan wanita untuk memudahkan semen ke dalam organ reproduksi wanita. Organ interna. 1. Testis adalah organ kelamin laki-laki untuk pengembangbiakan, berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. 2. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. 3. Vas deferens atau saluran sperma berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung mani atau vesicula seminalis. 4. Testosteron merupakan hormon kelamin pria yang disekresikan oleh kelenjar kelamin pria, yaitu sepasang testis yang dirangsang oleh rangsangan kelenjar gonad lainnya. 5. Sperma berbentuk oval dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, midpiece atau leher, dan ekor. Kelenjar kelamin pria. 1. Vesicula seminalis atau kandung mani berfungsi untuk memproduksi molekul seperti fruktosa yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma. 2. Kelenjar prostat adalah kelenjar dengan struktur yang padat yang terletak di bawah kantung kemih. Sekresi dari kelenjar prostat adalah cairan encer berwarna seperti susu dan bersifat basa yang berfungsi untuk meningkatkan pergerakan sperma. 3. Kelenjar bulboretra atau chopper terletak di dekat ujung penis. Kelenjar ini berfungsi untuk merespon stimulasi seksual dan mengeluarkan cairan basa kental. Sistem genitalia pada wanita. Sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu organ eksterna dan organ interna. Organ eksterna. 1. Mons pubis berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan-benturan dari luar dan dapat menghindari infeksi dari luar dan melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran. 2. Labia mayora atau bibir besar berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan seksual. 3. Labia minora atau bibir kecil berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya serta merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan saraf. 4. Klitoris atau kalentit adalah sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki. 5. Vestibula atau vestibulum. Pada vestibulum terdapat 2 buah kelenjar skene dan 2 buah kelenjar Bartolini yang mengeluarkan sekret pada waktu koitus. 6. Kelenjar vestibula mayor atau Bartolini. Kelenjar ini menghasilkan lendir untuk lubrikasi, terutama ketika peningkatan hasrat seksual yang kemudian akan mendukung kegiatan seksual. 7. Himen adalah diafragma dari membran tipis, di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. 8. Vagina adalah tabung berotot yang dilapisi membran dari jenis epitelium bergaris yang khusus, diakhiri pembuluh darah dan serabut saraf secara berlimpah. Organ interna.
1. Uterus atau rahim berfungsi untuk menahan ovum yang telah dibuahi selama perkembangan. 2. Ovarium atau indung telur berfungsi sebagai organ penghasil sel kelamin pada wanita. 3. Tuba uterina atau falopi sebagai tempat terjadinya fertilasi oleh sperma dan ovum, sebagai tempat pertumbuhan atau pembelahan embrio sementara sebelum akhirnya melekat pada endometrium atau lapisan pada rahim. Kelenjar mama. Kelenjar mama atau buah dada adalah perlengkapan pada organ reproduksi wanita dan mengeluarkan air susu. Buah dada merupakan bagian tubuh yang berfungsi untuk memproduksi ASI atau air susu ibu. Demikianlah pembahasan saya mengenai sistem reproduksi. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia. Di Universitas Pembangunan Indonesia ada 6 fakultas yang terdiri dari Fakultas Teknik, Hukum, Pertanian, Fisip, Sastra, dan Keperawatan. Bagi teman-teman yang berkeinginan untuk bergabung bersama kami, bisa ke alamat Jalan Walter Monginsidi 6, nomor 129, Lingkungan 2 Bahu Manado, atau bisa lihat di deskripsi yang ada di bawah ini. Baiklah, sekian informasi dari saya, kiranya dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.